翼竜が群れをなして人里に現れたんだって。そこに七賢人が一人派兵されたらしいの。誰だと思う？ Musim panas sudah dekat. Seperti biasa, saatnya kita cari pelarian dari panasnya dunia nyata dan nyemplung ke dunia anime yang penuh action, misteri, romance, dan hal-hal absurd yang cuma bisa kita nikmatin sambil rebahan. Pertanyaannya, anime apa yang worth buat ditonton summer atau musim panas nanti? Tenang, gua udah pilihin 10 anime terbaik buat summer 2025 yang siap nemenin kalian sepanjang hari. Oh iya, sebelum ke daftarnya, gua mau cerita dikit doang. Serius, gua kebingungan pas bikin daftar pilihan ini. Soalnya, anime yang bakal rilis di summer 2025 seru-seru semua. Serius ya bohong. Di akhir video lo cek aja dah daftar animenya, udah gua sisipin. Tapi tetap aja, gua harus milih mau gak mau. Jadi, gua pilih 10 anime terbaik dari yang terbaik. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan like untuk video ini. 人間は皆殺しじゃ。言ったはずだぜ。てめえは許さねえってよ。 Oke, kita mulai daftar ini dengan salah satu anime paling chaotic dan absurd dan Dadan season 2. Buat yang udah nonton musim pertamanya, lo pasti ngerti kenapa anime ini rame banget dibahas. Campuran alien, roh jahat, kekuatan spiritual, sampai komedi slapstick yang bikin mikir, ini sebenarnya anime yang horor atau parodi sih? Di season 2 ini, Momo dan Okarun balik lagi dengan misi baru yang jauh lebih seru. Dimulai dari rumah berhantu milik Gigi, sampai munculnya makhluk mengerikan bernama Evillei. Tapi seperti biasa, semua dibungkus dengan bumbu konyol khas dan Dadan yang bikin lo gak bisa berhenti nonton. Jadi, siap-siap aja, ini bakal jadi ride yang gila banget. Nah, dari yang gila-gilaan, kita pindah dulu ke sesuatu yang lebih kalem, tapi bisa bikin lo diabetes. Kaoru Hanawa Rin Tosaku. Kadang, anime nggak perlu ledakan atau monster buat jadi menarik. Cukup dua orang dengan dunia yang berbeda dan satu benang merah yang nyambungin mereka. Tahu kan maksudnya? Di anime ini, kita ketemu Rintaro, cowok dengan wajah sangar tapi hati selembut mochi, yang tanpa sengaja bertemu Kaoruko, cewek kalem dari sekolah elit. Hubungan mereka mulai dari ketidaksengajaan, tapi tumbuh pelan-pelan lewat obrolan sederhana dan interaksi manis di toko kue keluarga Rintaro. Yang bikin menarik, keduanya dari dua sekolah yang kayak langit dan bumi, dan lo bakal ngeliat gimana mereka belajar saling memahami di tengah pandangan sinis orang-orang sekitar. Ini tipe anime yang cocok ditonton pas malam hari, sambil rebahan dan nyemil, karena ceritanya tuh anget-anget lah pokoknya. Setelah puas dengan drama romantis yang kalem, sekarang waktunya kita balik ke dunia yang penuh ledakan, monster, dan pertarungan brutal. Kaiju nomor 8. Di musim pertamanya, lo pasti inget gimana Kafka kan? Cowok biasa yang kerjanya bersihin sisa-sisa kaiju, tiba-tiba bisa berubah jadi kaiju juga. Tapi, bukannya jadi musuh, dia justru gabung ke pasukan pertahanan buat ngelawan para monster yang nyerang kota. Nah, di musim kedua ini, tantangannya makin berat. Kafka sekarang harus kerja bareng divisi pertama yang dipimpin Kapten Hendrik, Narumi. Di sini, dia gak cuma harus buktiin kalau dia masih manusia yang bisa dipercaya, tapi juga harus adaptasi sama sistem senjata baru yang aneh-aneh. Belum lagi, Kaiju nomor 9 makin gila dan punya rencana jahat yang bisa ngancep semua orang. Jadi lo bisa bayangin kan seberapa gila aksi yang bakal disajiin musim ini? Kalau lo suka vibe anime kayak Attack on Titan tapi dengan karakter utama yang lebih manusiawi, Kaiju nomor 8 ini gak boleh lo lewatin. Setelah kita dihajar sama pertarungan monster, sekarang kita turun ke dunia yang jauh lebih gelap dan penuh perjuangan. Gachiakuta. Lo bayangin, ada kota terapung tempat orang kaya hidup mewah di atas, sementara yang lain harus berjuang keras di bawah sana, yang penuh sampah dan bahaya. Nah, si Rudo ini adalah salah satu orang yang gak beruntung, kena tuduhan gak jelas dan akhirnya dibuang ke The Pit, tempat paling berbahaya yang kayak neraka di dunia bawah. Tapi, di situ juga dia nggak cuma ketemu monster aneh yang terbuat dari sampah, tapi juga dapat kekuatan buat berjuang jadi giver yang bisa ubah barang bekas jadi senjata keren. Bareng sama teman-teman cleaner, dia berusaha bangkit dari keterpurukan dan cari keadilan. Gue suka banget gaya visualnya yang unik, kayak seni graffiti, bikin Gachiakuta punya atmosfer yang beda dari anime kebanyakan. Jadi kalau lo suka cerita yang dark tapi penuh aksi dan pesan sosial, anime ini wajib masuk daftar tontonan. Dari gelapnya dunia bawah, kita pindah ke dunia sihir yang agak beda tapi gak kalah menarik.
あなたにしかできない仕事があると思いませんか? Silent Witch Chinmoku no Majo no Kakushigoto. Di sini kita kenalan sama Monica Everett, penyihir muda yang unik banget karena dia bisa pakai sihir tanpa harus ngomong mantra. Bayangin, sihir tanpa suara, bikin dia beda dari penyihir lain yang biasanya ribet harus teriak-teriak dulu. Monica juga pernah jadi pahlawan besar ngalahin naga hitam sendirian, tapi dia ini orangnya pemalu banget. Jadi, dia lebih suka menyendiri dan belajar sihir secara diam-diam. Ceritanya makin seru pas Monica ditugasin buat ngelindungin pangeran kerajaan dengan cara nyusup ke Akademi Bangsawan, tapi semua harus rahasia. Jadi, selain ada unsur sihir dan petualangan, anime ini juga punya sisi misteri dan drama yang bikin penasaran. Kalau lo suka cerita fantasi yang gak melulu soal pertarungan, tapi juga soal karakter yang unik dan situasi yang menarik, Silent Witch bakal jadi tontonan yang pas buat lo di musim summer. Setelah menikmati dunia sihir yang penuh misteri, sekarang kita beralih ke cerita yang lebih santai dan penuh humor. Gue juga ngomongnya mau santai aja lah, capek anjir. Mataku Saikin no Tantei to Kitara. Bayangin, seorang detektif legendaris yang dulunya keren dan penuh prestasi, sekarang cuma jadi pria berumur 35 tahun yang hidupnya seadanya. Namanya Keiichiro Nagumo, dan hidupnya kayak mandek sampai tiba-tiba muncul seorang gadis SMA bernama Mashiro yang datang ke kantornya dengan penuh semangat dan satu tujuan, jadi asistennya. Dari situ, hubungan mereka yang awalnya aneh mulai berkembang. Mashiro yang polos tapi gigih, dan Nagumo yang udah berkarat, jadi duo tak terduga dalam menyelesaikan berbagai kasus. Tapi, lebih dari itu, anime ini juga nyeritain soal menemukan kembali semangat hidup yang lama hilang. Buat lo yang suka kisah misteri yang gak terlalu berat, dibumbui komedi dan hubungan karakter yang hangat, anime ini bisa jadi penyegar di tengah anime summer yang brutal-brutal. Dari keseharian absurd detektif Parubaya dan murid SMA, kita pelan-pelan masuk ke cerita yang jauh lebih dalam. Serius, dalam banget, dan bisa dibilang cukup tragis. Takopi no Genzai. Kisah ini dimulai dengan kedatangan makhluk imut dari planet Happy, Takopi, yang datang ke bumi cuma buat satu tujuan, menyebarkan kebahagiaan. Tapi, harapan Takopi langsung bertabrakan dengan realita keras dunia manusia, khususnya saat dia bertemu dengan Shizuka, seorang gadis kecil yang hidupnya jauh dari kata bahagia. Penuh luka karena perundungan dan keluarga yang hancur, Shizuka jadi sosok yang bikin Takopi bertanya-tanya apa itu kebahagiaan dan apa artinya menolong. Ketika segalanya berjalan tragis, Takopi mencoba mengubah takdir dengan kembali ke masa lalu. Tapi, seperti yang kita tahu, mengubah masa lalu nggak pernah sesederhana itu. Dibuat dalam format pendek, cuma 6 episode, untuk durasinya belum ada info sih, tapi semoga aja gak pendek-pendek amat. Anime ini gelap, emosional, dan menyimpan banyak renungan yang bisa bikin lo diam sejenak setelah menonton. Kalau lo suka cerita yang drag-drag itu, mungkin anime ini bakalan jadi jawaban. Serius, tonton dah. Setelah dihantam realita pahit, rasanya kita butuh sesuatu yang lebih hangat, lebih ringan, dan bikin senyum tanpa beban. Dan disinilah datang pasangan favorit banyak orang, Marin dan Gojo dari anime Sono Bisku Dolwa Koi wo Suru Season 2. Musim pertamanya berhasil bikin banyak penonton jatuh cinta, gak cuma karena romansnya yang manis, tapi juga karena semangat ngejar passionnya yang ditunjukkan dua karakter utamanya. Di season kedua ini, kita bakal ngelihat kelanjutan hubungan mereka yang makin dekat, makin awkward, tapi juga makin wholesome. Gojo masih dengan kerendah hatian dan rasa kagumnya, Marin masih dengan energi positif dan ekspresi tanpa filternya. Tapi di balik tawa dan cosplaynya, ada dinamika emosional yang tumbuh pelan-pelan. Apalagi, makin banyak karakter baru yang masuk ke dunia mereka. Bisa jadi saingan, bisa jadi pemicu perasaan. Kalau lu butuh tontonan yang gak cuma lucu, tapi juga bikin hati hangat, My Dress Up Darling musim kedua ini bakal jadi obat penenang yang pas banget di antara hiruk-pikuk brutalnya anime Summer tahun 2025. Hora, iku yo, Gojo-kun. Abis senyum-senyum sendiri ngelihat Marin dan Gojo makin deket, gue sempet mikir, harusnya anime selanjutnya tuh yang vibe-nya masih ringan. Tapi entah kenapa, Hikaru ga Shindaratsu ini kayak punya daya tarik aneh yang bikin gue gak bisa cuek. Jujur aja, awalnya gue ragu masukin anime ini ke daftar. Soalnya dari cover dan premisnya, udah kebaca kalau ini bukan tipe anime yang lo tonton sambil santai. Tapi setelah ngelihat banyak yang bilang ini anime potensial banget dan premisnya juga cukup mind blowing, gua pikir ya udahlah masukin aja. Tapi buat kalian yang mungkin kurang nyaman sama tema hubungan sesama jenis, mungkin ini anime bukan buat kalian. Tapi dari sisi cerita, gua gak bisa bohong. Ini menarik banget. Nah, henna koto kiite mo ii ka?
お前、やっぱ惹かれちゃうやろ。 Ceritanya tentang dua sahabat yang hidup di desa terpencil, Yoshiki dan Hikaru. Tapi suatu hari, Hikaru kecelakaan di gunung, dan setelah itu dia balik. Tapi ada yang aneh, bukan cuma sikapnya, tapi auranya, kehadirannya, kayak bukan Hikaru yang dulu. Dan disitulah cerita mulai masuk ke ranah psikolog horor. Lo bakal diajak bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang balik dari gunung itu? Dan seandainya kita jadi Yoshiki, apa bisa tetap dekat sama Hikaru? Meskipun lo tahu, dia udah bukan lagi manusia. Hikaru Gashin Nanatsu bisa jadi kejutan musim panas tahun ini. Gak sepopuler anime lain yang tadi gua sebutin, tapi justru karena misterinya, anime ini punya potensi buat ninggalin kesan yang dalam. Omae no koto daisuki ya ne. Omae o kurushita nai. Dan setelah mikir keras soal identitas, kemanusiaan, dan eksistensi, akhirnya kita balik lagi ke satu anime yang selalu bikin penontonnya galau, kesal, tapi tetap aja ditonton. Yes, gua ngomongin Kanojo Okarishimasu Season 4. Lo tahu kan, itu anime yang penontonnya udah kayak hubungan toksik, kesal sama ceritanya, benci sama pengarangnya, tapi setiap ada season baru, tetap aja dimakan juga. Aneh banget. Tapi kenyataannya, anime ini laku terus dan selalu jadi perbincangan tiap musim tayangnya. Anata, watashi no koto suki? Di season keempat, perjalanan cinta Kazuya yang udah kayak toko shoujo tapi kurang akal sehat lanjut lagi. Masih dengan drama sewa pacar, perasaan gak tuntas, dan keputusan-keputusan yang bikin penonton pengen banting meja, termasuk gua. Tapi dibalik semua kekesalan itu, kita nggak bisa bohong. Ada sesuatu dari hubungan Kazuya dan Chizuru yang bikin penasaran. Mungkin karena kita pengen tahu, kapan sih akhirnya Kazuya bisa jadi cowok beneran? Jangan jadi ayam terus lah. Dan lo tahu yang lebih gila? Setiap kali lo kira ini udah klimaks, ternyata masih ada bab baru yang nunggu dibuka. Jadi ya, walaupun mulut bilang capek nontonnya, tangan tetap ngeklik episode selanjutnya. Yabai yo ne. Dan itulah 10 anime pilihan terbaik untuk Summer 2025 versi gua. Dari yang bikin ngakak, baper, bikin sedih, sampai yang bikin lo mikir keras. Tapi tunggu dulu, seperti yang gua omongin di awal, di Summer 2025 banyak anime yang bener-bener bagus dan sayang gak bisa gua sebutin ke daftar 10 pilihan terbaik. Tapi kalau lo mau tahu anime apa aja yang menurut gua menarik, gua kasih judulnya di sini. Karena videonya udah panjang banget, gua cuma bakal liatin judulnya doang. Lo cari aja infonya di Anilist atau My Anime List. Dan masih banyak lagi, tapi yang bikin gua tertarik cuma 20 itu. Sumpah anjir, banyak banget dah. Mungkin nanti gua bakal buat rekomendasinya di format video short untuk anime-anime yang gak gua sebutin di daftar pilihan terbaik. Jadi, jangan lupa subscribe channel ini kalau lo gak mau kelewatan anime-anime seru lainnya. Makasih udah nonton. Ja, matana. なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、俺じゃないなら早く言ってよ。そんなに暇じゃ